dulu ya biar persiapan bayi, 1 set pakaian bayi. Pakaian bayi itu nggak mesti dia harus untungnya aja, 1 set karena dia untungnya aja. Cara melipat hidung tahu? Kayak di ini ya, praktis, kita kan sistematis nih. Gitu. Tinggal dibuka ya. Ini untuk bayinya ya. Ini kain untuk ibunya tadi kita ya sistematis juga. Ini siapin dulu untuk ibu ini. Dan nanti pada saat kita menyiapkan ibu itu udah langsung stay ya, artinya nggak harus kita lipat-lipat lagi, udah langsung standby kita letakkan. Kemudian ini tadi ini untuk bayinya ya, topinya ya, ini topinya letakkan di sini. Ibunya ya kan, sebutin lagi. Timbangan bayi, alat pengukur tinggi badan, alat pengukur tinggi badan, obat-obatan, jangan seperti juga masker kan ya. Terus kalian minta kasih itu masker. Ini lepas ya. Ini kita yang masih belum beraturan, nggak usah kita sip lah ya. Yang ya gitu. Makanya di troli pun harus ada sub 1, sub 2 itu apa, sub 3 itu apa. Begitu juga dengan perlengkapan. Jadi ketika kita mau menggunakan udah stay langsung. Kalau bongkar lagi dan namanya sistematis. Tapi kalau misalnya langsung memerlukan handuk ya, letakkan handuk di atas perut ibu, langsung handuknya sudah di atas, itu namanya sistematis. Nggak lagi bongkar begini ya. Jadi kan namanya praktek kan kita sesuai dengan ininya ya, APM itu harus sesuai dengan formatnya juga. Persiapan asli ya, persiapan untuk bayi, 2 kain kering dengan handuk, 1 handuk untuk persiapan asli siap. Terus harusnya kan ada dia 1 lagi kan. persiapan penolong, topi sudah, kacamata sudah, masker sudah ya, handuk pribadi, sepatu bot ya, sepatu bot. enggak berdiri dulu, atau kalau nggak tahan ambil kursi, tahan berdiri. Nah ya, udah kita mulai sekarang. Persiapan alat tadi udah beres ya, udah selesai ya, jadi susunannya seperti ini ya. Ketika nanti kalian mau menyiapkan alat, nah, terus melihat tanda dan gejala kala 2. Nah, melihat tanda gejala kala 2 apa saja? Pertama, ibu merasa ada dorongan kuat dan menyerang. Kalau untuk disingkat
Ingat ya, ada dorongan ibu ingin menelan ya. Terus jangan lupa tulis aja. Ibu merasakan adanya tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Ada tekanan ya, terus ya rektum ya. Perinyam tampak menonjol. Perineum tampak menonjol ya. Lihat dari sininya. Pulpa dan sphincter ani membuka ya. Jadi ada dorongan ibu ingin menelan ya, ada tekanan pada rektumnya, kemudian ada pulpa dan perineum membuka gitu ya. Satu lagi apa? Perineum menonjol. Itu tanda-tanda gejala kala dua ya. Coba sini kalian biar kelihatan. Terus menyiapkan perawatan, memastikan kelengkapan perawatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan penatalaksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Jadi kita persiapkan dulu alat kelengkapan dari alatnya. Oh, alat pusatnya udah lengkap ya. Kemudian obatnya, obat simpulnya, obatnya kita keluarkan. Sudah lengkap ya. Kemudian untuk penanganan asfiksianya sudah kita persiapkan ya. Kemudian Untuk asfiksia tempat datar dan keras, ya, dua keras kain ya. kering, Stopnya 2 kain kering ya. satu handuk bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Ya. Terus Mematahkan ampul oksitosin. mematahkan ampul oksitosin. Jadi ini kita patahkan dulu ampul oksitosin ya. Kan kalau kalian takut supaya nggak kena tangan ya, kita buka. Ini kemudian kita buang ke tempat sampah tajam seharusnya ya. Ada ya? Box itu nggak ada. Oke lah. Membuka bungkus dan memastikan satu set alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partisek dengan prinsip aseptik. Jadi kita membuka injeksi ya yang di dalam bungkusan ini ya, dalam kita masukkan ke dalam partuset dalam ya. Jangan tersentuh ya, karena dia steril. Kemudian ini buang ke mana? Buang ke tempat sampah ke kering ya, ini kering ya. Kemudian Menutup kembali wadah partisek. Memakai plastik masker topi, kacamata. Kita pakai alat barrier protektif, alat perlindungan di diri ya. Kita celemeknya dulu. Talinya ya. Ada talinya nih. Coba, ada talinya terus pakai masker. Yang bagusnya itu ya. Terus pakai topi. Tutup dan hari ini Kacamata kita letakkan sini aja biar topi ya. Terus pakai karet nah baru kemudian dia khusus untuk handuk pribadi itu untuk lap tangan kita ya. Makanya di sini makanya banyak ya. Oke. Terus menahan dengan sabun dan membersihkannya dengan air mengalir, lalu mengeringkannya dengan handuk.
Coba 7 langkah. Kalian sama-sama yuk. Ada 7 langkah. Ya. Nah, sama. Kan gak ada lagunya itu ya. Enggak aja. Sebenarnya ada sebelum kita bukan lagunya. Ada tuh mungkin bisa kalian share dengan kakak ya, kakak yang bahwa sangat sambung ya, kemudian sini pelajari, kemudian punggung jari, jari ya, bu, terus pergelangan tangan, baru basuhnya dengan air. Lama baru kita, dan kamu juga harus ini ya, sebelahnya, baru sebelahnya. Ini kan yang satu ini kena ini, ya, jadi nggak boleh bolak-balik ini nggak boleh ya sistemnya. Dari sampai ke terus sebelahnya. Terus sarung tangan DPT sebelah kanan sampai sarung tangan DPT sebelah. kanan. Kalau mau ngambil handscoon itu dari dalamnya ya, biar tidak terkontaminasi. Karena kita udah cuci tangan, kalau masukkan ke steril, alat-alat steril tadi, ya kalau misalnya tersentuh kan bisa ini ya, nggak steril lagi kan gitu. Dari dalam. Boleh juga pakai kok oriental. Bisa kalau oriental. Kalau nggak ngerti sistemnya, prinsipnya, boleh pakai kok oriental. Terus Kemudian memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik dengan tangan kanan atau yang memakai sarung tangan DPT dan steril, serta pastikan tidak terjadi ya, dekontaminasi. supaya tidak terjadi dekontaminasi ya, ini kan steril ya, ini nggak steril ya, tangan kita nggak pakai sarung tangan kan nggak steril, jadi prinsipnya steril dengan steril, non steril dengan non steril, supaya tidak terkontaminasi kan dia prinsipnya ya, antiseptiknya ya. Jadi ini kita tangan satu lagi pegang ini, satu lagi ambil hit karena udah steril ya. Masukkan. Nah ini kita buang ke tempat sampah kan, jam. Dan ini one hand ya, one hand ini satu tangan, jadi nggak boleh dua tangan, one hand ini satu tangan aja. Kita aspirasikan dulu ya. Kemudian Memakai sarung tangan DPT sendiri. nah kita kan sebelumnya kan kita harus lupa hijin dulu ya, lupa hijin. Jadi ini perlaknya sudah ada berisi air DPT ya, kita buka karena kan kita nantinya mau pulpa hijin ya. Kemudian kapas, bisi kapas, cekok. Kemudian lebekan. Nah, setelah itu Memakai sarung tangan DPT sendiri. jadi ini kan kita mau melakukan pulpa hijin nantinya. Sebelum kita kan, tengah kohernya ini kita keluarkan supaya karena kita masih menggunakan prinsipnya steril dengan steril kan, supaya nggak terkontaminasi dengan alat sterilnya. Pada saat nanti memecahkan tuban langsung terus ambil
selanjutnya mau memecahkan ketuban nantinya. Yaitu membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi air putih. jadi kan supaya ya sistematis ya, karena kita ini udah steril ya. Oke, kita buka dulu labianya ya. Mari labia mayor kanan, kemudian labia mayor ini kiri apa kanan ini? Kiri ya. Ulangi ini dari kita labia mayor sebelah kiri boleh, kanan juga boleh. Kiri, kemudian labia mayor sebelah kanannya, kirinya ya sebelah. Baru dari atas sintesis ke perineum ya, itu ya. Nah kemudian kita Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap, keadaan jalan lain dan keadaan selaput ketuban. setelah kita vulva hygiene ya, sesuai dengan daftar tekniknya tadi, kita masukkan tangan kita ke dalam untuk PT ya, pemeriksaan dalam ya. Nah, periksa dulu PT ya. Kemudian apa kita dapatkan? Pembukaannya lengkap ya, pembukaannya lengkap. Kemudian ketubannya masih utuh ya, belum apa namanya, belum pecah ya. Kemudian tidak teraba porsio kan gitu ya. Nah, kemudian apa, tidak ada bagian-bagian yang menumbung kan gitu ya, seperti tadi pusat menumbung yang keluar gitu ya. Oke ya, karena air ketubannya belum pecah, maka kita lakukan amniotomi ya. Coba sesuai. Melakukan amniotomi bila selaput ketuban belum pecah tetapi pembukaan sudah lengkap. Kemudian dan pastikan tidak ada bagian janin yang menunggu. Ya, jadi ini kan pembukaannya tadi sudah lengkap ya, air ketubannya masih utuh belum pecah. Jadi kita lakukan amniotomi untuk memecahkan air ketuban ya, supaya kita bisa tahu ada nggak bagian menumbung kan gitu ya. Nah seperti ini ya, jadi diselipkan di antara jari telunjuk dengan jari tengah ya. Nah runcing di dalam. Nah kemudian setelah sampai kita putar ya runcingnya di luar ya. Nah seperti ini. Nah kemudian tangan satu lagi berada di uterus. Untuk apa? Untuk melihat apakah dia kontraksi atau tidak. Kalau dia tidak ada kontraksi, boleh kita pecahkan ya saat dia tidak ada kontraksi ya. Nah, jadi ini tangan seperti ini, tangan seperti ini nih, ini tangan telunjuk ini, boleh tangan telunjuknya di sini, ini tangan jari tengahnya ini menahan ke puncak kepala. Supaya apa? Supaya pada saat memecahkan ketuban tadi tidak tergores kepalanya, tidak kena kepala runcingnya. Seperti ini ya. Kemudian kita tangan kita seperti ini supaya tidak mencrot nih ya ketubannya, pecahkan ya. Di saat kontraksinya tidak ada atau dia saat tidak ada kontraksi ya, atau lemah gitu ya, pecahkan. Kemudian kita putar balik lagi ya, yang runcing ini ke dalam, lalu keluarkan ya, keluarkan, baru lebarkan selaput ke tuban. Oh tidak ada bagian-bagian yang menumbung ya. Oke, setelah itu Melakukan dekontaminasi dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan dalam keadaan larutan klorin. nah, jadi menaruhkan klorin ya, klorin saja, ada tulisannya klorin di titik ya, jadi ya, buat kemudian Mencuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepas. ada periksa air ketuban nggak? Tentu Oh, janin. tidak ada situ ya, dan tandain. Jadi pada saat air ketubannya pecah ya, setelah air ketubannya pecah sudah, setelah air ketubannya pecah ini sudah kita amniotomi ya, kemudian kita periksa air ketuban. Air ketubannya apa? Berwarna biru, tidak bercampur
Jarang. mekonium ya. Buang apa basah. Itu baru kita celupkan ya. Kita tidak terbalik ya. Baru kita cuci tangan lagi ya, cuci langkah. Setelah itu Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau relaksasi terus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. kita periksa deh di mana kita letakkan manual ini ke arah punggung janin. Kalau punggung janin sebelah kanan ya berarti di sebelah kanan. Kalau punggung janin sebelah kiri berarti sebelah kiri. Kalau bagian terbawahnya itu kepala berarti di mana dia letakkannya. Saya punggungnya sebelah kanan. Punggung sebelah kanan berarti posisi di bawah itu kepala. Berarti sepertiga kuadran ya di bawah pusat sebelah kanan. Ya. Ya. Pegang nadis ibu ya. Oke. Berapa? Misalnya jadinya 140 kali per menit. Kemudian Memberitahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan untuk membantu dalam menemukan posisi yang nyaman dan dulu sesuai. satu-satu. Nah, tadi sudah DJJ ya. DJJ kita beritahu ke ibu. Ibu pembukaannya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Kondisi ibu janinnya baik, kondisi DJJ janin juga bagus ya. Seperti itu. Kita jadi kasih tahu. Baru Meminta bantuan keluarga, tadi posisi dulu posisi yang nyaman dan sesuai keinginannya. Jadi ini kita atur posisi ibu dulu ya dalam persalinan. Jadi kan ada macam-macam posisi dalam persalinan. Jadi kita bilang, ibu tadi kan pembukaannya sudah lengkap bu ya, jadinya juga normal ya, 10 kali per menit, kondisi juga bagus ya. Setelah itu ibu kita meminta untuk apa? Pilih posisi. Bu, ini ada beberapa macam posisi dalam persalinan. Ada posisi berdiri ya, ini ada gambarnya. Ya, ada posisi seperti ini bu ya, ini ada macam-macam posisi berdiri ya, kemudian posisi jongkok, miring ya, seperti itu ya, tengah duduk, posisi merangkak ya. Ini mau posisi yang mana? Posisi tengah duduk. Oke, tengah duduk kita duduk ya. Selanjutnya Meminta keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. oke, jadi ini kan bapaknya masih di luar nih ya, atau di sebelah ya. Mau ditemani siapa bu gitu ya, ada suami atau orang tua. Oh, saya pilih suami panggil ya, Pak tolong posisikan si ibu temenin ya. Nah, itu bapaknya siapa kamu boleh. Sila ya, sila. Oh, sila. Posisinya kan tadi sekali. Atau ganti siapa yang agak longgar? Hah? Karena posisi sila yang agak longgar. Kamu apa? Bisa, oke, bisa ya. Posisinya setengah ya. Aku ya. Terus Meneran pada saat his dengan membantu ibu dengan posisi setengah duduk. Memimpin ibu meneran pada saat tinggal his dan mendukung segala usaha yang dilakukannya. jadi ini kan sudah pembukaan sudah lengkap, ibu pun sudah pengen aja rasanya ini ngedan terus ya. Jadi ada latihan untuk cara mengedan yang bagus ya. Jadi ibu kalau misalnya nanti ada komunikasi ya, kalau misalnya ada ibu merasa ingin mengedan seperti kayak ngomong air besar ya, ibu edankan saja ya, diedankan gitu ya. Kalau ada his ya, ada his, ibu ada
rasa ingin mengedan, diedankan aja ya Bu. Tapi kalau tidak ada rasa ingin mengedan, jangan diedankan, gitu ya, jangan dierankan Bu. Ya. Nah, pada saat ibu mengedan, mengeran, nah arahkan ke perut ibu ya Bu. Ya. Ya, kemudian untuk mengeran jangan ditahan di leher. Tapi kalau ditahan di leher nanti bengkak leher gitu ya. Enggak terdorong gitu baiknya. Jangan ditahan di leher, ingat catat itu ya. Nanti cara-cara mengedannya. Ibu kalau ingin ada rasa ada his, ada dorongan ingin mengedan, edankan saja ya Bu, gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada rasa ingin mengedan, jangan diedankan, ya. Nah, saat mengedan, ibu jangan tahan di leher mengedannya, ya. Arahkan ke perut ibu, ya. Kemudian bokongnya jangan diangkat Bu, biar nggak robek gitu ya. Oke. Jadi kalau tidak ada rasa ingin mengedan, jangan diedankan. Ya. Jadi, kalau dia ada rasa ingin kontraksi, tarik nafas panjang, keluarkan dari itu ya. Itu cara penggunaannya. Terus Meminta bantuan keluarga untuk memberi minum ibu saat istirahat. nah ini nanti komunikasikan ya Bapak ya. Nanti kalau misalnya ibu lagi istirahatnya nggak ada kontraksi, nggak ada mengedan, kasih nanti ibunya makan atau minum ya Pak ya. Kasihlah. Jadi kalau pas lagi ibunya nggak mengedan, nggak ada kontraksi, nggak ada is, pokoknya suruh untuk kasih ibu makan atau minum ya. Baik itu makan snack atau nasi ya. Terus Meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva di 5-6 cm. nah, kemudian kan karena sudah melakukan mekanisme nih ya, ada penurunan kepala juga ya, ada juga sudah lengkap, kepala sudah berada 5-6 cm di depan vulva ya. Jadi nampak ujung-ujung kecilnya ya. Nah, saat kepala sudah berada 5-6 cm depan vulva, letakkan handuk di atas perut ibu. Lebarkan aja. Kemudian pasang perlak dengan bednya. Perlak nggak apa-apa dipasang dari sebelum ini nggak apa-apa, sebelum persiapan. Ya. Kemudian pasangan handuk bed. Ibu bokongnya diangkat. Itu Membuka tutup partusek dan memastikan kembali kelengkapan alat dan bahan. terus Memasang sarung tangan DTT pada tangan kanan dan tangan kiri. pasang handscoon kanan dan kiri ya. Ini. Meletakkan kai DTT tang dilipat seperti Duduk steril itu namanya ya. Buat itu duduk steril. Dalam bentuk segitiga. Jika segitiga ya. Gimana cara meletakkannya? Nih tangan kita begini ya, perhatikan. Ini seperti ini ya. Nah, letakkan di bawah bokong ibu. Ya. Ibu angkat bokongnya dulu. Nih, ya rapi ya seperti ini. Terus menahan menahan perineum dengan tangan kanan yang dialasi dengan lipatan kain yang ada di bawah bokong ibu. ini tangan kanan menahan perineum. Ini kita siap tolong. Kemudian Sementara tangan kiri menahan puncak kepala bayi agar bayi, tidak terjadi defleksi supaya tidak terjadi defleksi terlalu cepat. Defleksi itu begini, cekak dia, gitu ya. Nah, terus
melonggarkan dan melonggarkan bila ada lilitan tali Bu, pusat. ini berhenti dulu. Ya, jadi ini kan sudah ya. Tangan kanan menahan perineum, tangan kiri menahan puncak kepala supaya tidak terjadi defleksi. Siap, kita pimpin. Ibu dorong Bu, ya. Bu, terus Bu, ya kita pimpin ya. Terus Bu, ya batukkan Bu. Sekali lagi batukkan. Caranya gini Bu. Kan ya Bu. Ibunya itu batuk. Gak apa-apa, coba kita batuknya gini. Ibu, ayo Bu, sedikit lagi Bu. Kalau ada rasanya medan, didankan aja Bu. Batuk. Batukkan Bu, seperti ini Bu ya. Coba. Jadi ke arah ke perut ya. Terasanya di perut. Nah, perutnya tuh kayak mendorong ya. Gitu ya. Jangan di leher ya. Oke, ya sih. Oke, Bu, terus Bu. Oke, sudah keluar. Ya, ubun-ubun kecilnya, ubun-ubun besarnya. Ya. Dahi, mata, hidung, mulut. Ya, sudah keluar. Baru kemudian kita bersihkan kencing kasah, mata, mulut, hidung, mulut. Ya. Nah, lalu kemudian cek lilitan tali pusat. Ya. Kalau kita tidak ada lilitan tali pusat. Kalau ada lilitan tali pusat, ya bisa dilonggarkan, ya, keluarkan dari kepala bayi. Kalau dia sempit lilitannya, tali pusatnya sempit gitu ya, nggak longgar kali, klip antara tali pusat tersebut, ya, klip, ya. Nah, kemudian kalau dia biarkan dia melakukan putar paksi luar. Melahirkan bahu depan bayi dengan cara kedua tangan berada pada biparietal kepala bayi. Nah, jadi ini untuk mengeluarkan bahu setelah putar paksi luar ya, secara kemudian dia kita mengeluarkan bahu ya, letakkan tangan kita secara parietal tahu seperti bentuk penyalam gitu ya. Cara kita parietal ya. Untuk mengeluarkan bahu depan manuver ke bawah ya. Untuk mengeluarkan bahu belakang manuver ke atas ya, sanggah, atau boleh tangan supaya nggak ganti-ganti seperti ini untuk salamnya ya. Jadi kan posnya ini ya. Untuk mengeluarkan bahu depan manuver ke bawah, untuk mengeluarkan bahu belakang manuver ke atas, sanggah nih ya, susur nih bayinya dia dorong sendiri, dorong dia, tangan kita sini aja, susur, jepit ya di antara pergelangan kaki bayi. Bugar ya. Jadi kita katakan bugar kenapa? Kalau di bayinya menangis kuat ya, nangis kuat, kulitnya langsung merah ya kan, itu kita katakan bugar, bernafas spontan ya. Letakkan di atas perut ibu. Terus Melahirkan bokong dengan tungkai bayi. udah tadi ya. Ini berikan ya. Teknik harus cepat ini. Makanya bacanya tadi sesuaikan dengan saya bicara sama itunya. Jadi keringkan dari kepala dulu ya. Kepala. Ya. Kecuali bagian tangan tanpa membersihkan cervix. Bagian tangannya telapaknya aja ya. Oke, itu Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. periksa uterusnya, ada nggak dia lagi janin yang tertinggal ya. Ternyata dia kembar misalnya. Kalau kembar, oh ternyata ada lagi nih. Penting janin kembar. Tapi kalau nggak ada, oh janinnya tuh enggak. Kita sebut aja ini tuh enggak ya, tidak ada lagi janin dalam ibu. Terus Memberitahukan ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus terkontraksi baik. jadi ini kita mau melakukan suntikan oksitosin ya. Kita ibu, kita mau ini dulu ya, suntik oksitosin ya supaya kontraksi uterus ibu bagus. Jadi mana untuk suntikannya? Ada nggak situ keterangannya? Menyuntikkan oksitosin 10 unit IM kepala ibu 1 menit setelah
bayi lahir di sepertiga atas paha bagian distal lateral. Jadi suntik oksitosin di paha ibu sepertiga distal, apa tadi sepertiga distal lateral bagian luar. Itu nih sias kayak mana sias? Ini sias ukur ya sampai ke lutut nih ya, lutut kan. 1, 2, 3 ya. Sepertiga di mana? 1 sininya tadi ya. Bagian distal lateral bagian luar. Ini ya. Lihat di sini penampakannya. Oke, suntik. Ini gak usah ditabiskan ya, sayang. Oh, direkam ya? Jadi dipotong-potong ya? Oke. Tadi habisin, gak usah ya? Nanti kita pakai. Oke, itu lagi. Menjepit tali pusat pada 2 tempat setelah 2 menit pasca persalinan dan membentuknya di antara kedua klem. Jadi setelah itu kita mengklem tali pusat. Mana nih motong tali pusatnya? Ada keterangan di situ. Memotong tali pusat. Apa? Situ nggak ada? Enggak, yes, itu apa? Menjepit tali pusat pada 2 tempat setelah 2 menit pasca persalinan dan membentuknya di antara. Oh gitu aja, nggak ada keterangan lain ya? Oke. Nah, jadi kita jepit tali pusatnya ya. Kemudian kita urutkan 3 cm ya dari bayinya. Lagi urutkan ke bawahnya arahnya ya. Yang kedua lalu kita potong tali pusat. Tangan kita seperti ini, potong tali pusatnya ya, seperti itu. Ya, itu kita mengikat tali pusat dengan benar. mungkin boleh dibukain itu ya. Mungkin boleh saya simpulkan nih, jadi langsung bagian sistematis bukanya ya. Jempolnya disatukan untuk mengikat biar ketat ini ya. Dua dari bawah ketat ya. Tuh, lagi balikan lagi. Ambil bawah biar ketat, jempolnya disatukan. Nih. Ya, ketat ya sekali lagi. Oke ya, kalau panjang dia gunting. Lalu setelah itu lemnya dibuka.
Terus apa lagi? Meletakkan bayi agar kontak kulit dengan kulit ibunya dengan cara menguapkan bayi di atas kulit ibu. Oh, tadi sorry ya. Ada yang salah. Tadi setelah apa namanya diletakkan anduk di atas perut ibu, ya. Kemudian kan setelah bayinya lahir, kan di atas perut ibu. Nah, dan sudah dikeringkan, ganti seharusnya dengan handuk kering. Ingat ya, bisa diingat. Tadi situ nggak ada 2 kali dibilang. Catat biar ingat. Walaupun di format nggak ada, tapi kita tetap lakukan. Jadi pas pas bayinya diletakkan di atas perut ibu, ya kan sudah dikeringkan nih dengan handuk basah. Ya, ini ada basahnya. Handuk basahnya itu diganti dengan handuk kering, ya harusnya. Nah, itu aja. Kering. Ini gimana letakkan ember deterjen ya, ember deterjen ya. Ingat ya tadi ya yang tertinggal tadi ya, pada saat dia dikeringkan pakai handuk satu ya, habis itu ganti handuk basahnya pakai handuk kering ya. Nah setelah itu tadi kan lakukan apa IMD ya, Meletakkan bayi agar kontak kulit dengan kulit ibu. nah, jadi ini kita lakukan IMD ya, atau inisiasi menyusui dini dengan cara kontak kulit ya, antara kulit bayi dengan kulit ibu ya. Kontak ini ya, letakkan di mana, di antara kedua payudara si ibu ya. Nah, di sini ya. Di antara kedua payudara. Boleh ya, seperti ini kan ini harus diganti dengan apa namanya, ini apa namanya itu bedung ya, kain bayi. Jadi nanti saya angkat nih Pak ya, Bapak bantu saya ya, saya angkat ini bayinya, Bapak tarik anduknya ya. Jadi sebelumnya ini kan dia harus tindakan cepat. Kenapa? Supaya tidak terjadi hipotermi. Makanya kan langsung deh cepat ya. Supaya tidak terjadi hipotermi. Kita siapkan dulu. Kita di bedung sih. Dengan bedungnya. Nih ya. Udah dipakai ini. Udah sistematis ya. Kan. Bapak, saya ini anduknya diangkat. Nanti kontak ya, kontak kulitnya ya, kulitnya ya. Kan. Nah, ini tadi kita kan ya. Nah ini kan dia udah kontak kulit ini ya. Itu apa? Memindahkan kulit pada tali pusat hingga jarak 10 sampai 5 sampai 10. Nah ini lanjut kita ke manajemen aktif alat 3 ya. Ini kan udah penyuntikan oksitosin, kemudian kita pengeluaran plasenta ya. Pindahkan, tanda-tanda plasenta keluar apa? Ada semburan darah, tali pusatnya semakin memanjang. Catat kalau nggak tahu. Ini ada teorinya dari itu ya. Tanda-tanda plasenta sudah keluar, tali pusatnya semakin memanjang. Kemudian ada semburan darah, uterusnya membundar. Karena tali pusatnya makin memanjang, kita pindahkan klem 5 sampai 10 cm. Sudah, baca lagi biar sesuai. Dan dari vulva dan meletakkan tangan kiri di atas simfisis untuk mendorong uterus. Tangan kiri berada di atas simfisis. Untuk Satu lagi. mendorong
dorsokranial. Seperti ini. Tangan satu lagi, ini kan luruskan tali pusat di sejajar lantai. Coba sambil baca biar sesuai. Arah dorsokranial pada saat tangan kanan menegangkan tali pusat. Tangan kanan tegangkan tali pusat. Ketika uterus berkontraksi dan mengulangi sampai ada tanda pelepasan plasenta dari dinding uterus. Jadi tangan ini ya, tangan kirinya berada di atas epifisis dengan posisi dorsokranial untuk mendorong uterus, ya, supaya uterus tidak terikut gitu ya, tidak terjadi agresi uteriknya. Kemudian tangan kanan ini tegangkan tali pusat di sejajar lantai, tarik ya, pelan-pelan. Poros jalan lahir. Arah poros jalan. Ketika plasentanya sudah kelihatan, kita kelihatan di vulva, kita putar searah sampai dia tujuannya masukkan ke dalam dari plasenta. Seharusnya ini ada plastiknya ya. Nah kemudian melakukan massage uterus. Setelah plasenta keluar, lakukan massage uterus ya. Selama berapa menit? 15 detik. 15 detik. Jadi nanti kita juga diucapkan juga ya. Massage uterus selama 15 detik ya. Tandanya apa? Kalau uterusnya berkontraksi dengan baik, tandanya apa? Uterusnya mengeras. Uterus mengeras berarti kontraksi baik. Kalau uterusnya lembek berarti kontraksinya tidak bagus. Ya. Jadi selama 15 detik. Kemudian apa lagi? Sesuai lagi dengan Memeriksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bagian hara bayi. Nah, kemudian kita periksa plasenta. Ada bagian maternal ibu dan ada bagian fetal. Ini bagian maternal ibu ya. Ini bagian fetal saraf bayinya. Nah, kita ke bagian fetalnya. Ini kan dia menguncup seperti payung. Ini ketubannya sepertinya ada ini. Dia bentuknya menguncup seperti payung. Selaput ketuban menguncup seperti payung. Ya. Kemudian insersi tali pusat itu sentralis. Ya. Panjang tali pusatnya berapa? Panjang tali pusat normal berapa? Kita ukur aja tangan kita ini berapa senti. Kira-kira berapa ini? Ada 20 ya. Pusat panjangnya 20 cm. Kemudian bagian maternal ya. Jumlah kotiledonnya lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai di 20 jumlah kotiledonnya ya. Kemudian ini kan ini robekan ya. Kalau robekannya itu kita dep dulu ya. Kalau misalnya ada robekan di sini, ini kan kayak belah-belah seperti ini ya. Nah, ketika kita satukan tangan kita itu masih menyatu, yang bekas robekannya. Kalau kalian robekan, coba robek dulu. Ada apa namanya itu kertas. Ada nggak robek kertas? Dia tahu contohnya. Nggak plasenta tinggal. Tahu bukunya aja ini. Buku paling itu satu. Kalau mau tahu. Robekan kan terserah kita mau robek kayak mana ya kan, robek dulu
ketika dia kita beginikan, ya, oh dia masih menyatu, berarti tidak ada sisa plasenta yang tertinggal. Tapi kalau ada sisa plasenta tertinggal, misalnya ini, nah, menyatu, berarti ada sisa plasenta tertinggal, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan seperti itu, jadi kalau menyatu dia robekannya itu berarti tidak ada sisa plasenta tertinggal, ya. Jumlah badan kita lengkap ada 20. Ya. Oke, kemudian kasih ke keluarganya ya, di anak atau apa ya kan. Setelah itu Memastikan uterus terkontraksi dengan baik kan dan tidak terjadi pendarahan persalinan. ada darahnya banyak gitu ya, darahnya nggak banyak, terus kita juga terusnya masih tegang, terus Mencuci tangan dengan sarungnya yang masih terpasang dengan larutan klorin 0,5% dan membilasnya dengan air putih. Melakukan penimbangan atau pengukuran bayi, memberi tetes mata antibiotik, profilaksis. timbangan ya. Timbang bayinya, kemudian kita berapa ini beratnya, aja lah ya, 3 kilo gitu ya, 3 gram ya. Setelah itu ukur tinggi badannya mana, ada nggak ukur tinggi badan? Tidak ada, kita nanti ada itu seperti ini, dari kaki ke kepala ya, kalau ada ya. Oke, setelah itu kasih tetes, ada nggak kasih tetes matanya? Oh, nggak ada tetes mata, yang ada salep. Salep dia di sini ya. Jadi kalau tetes mata kita lebarkan, kita pijit sekali, 1, 2 ya, gitu. Baru kemudian suntik. Speed kita nggak ada ya. Nanti catat sih, nanti persiapan mau ujian speed yang 1 cc itu berapa, 3 ya? Speed yang 1 cc itu kecil. Ya, udah siapkan di sini semua. Ya, coba itu aja. Tapi 1 cc ya, nanti minta ya. Bisa nanti mau kalian latihan atau apa, boleh minta. Ini udah dipersiapkan sini. Jadi paha sebelah mana? Kiri. Kamu mau tahu nggak menyuntikannya? Mau kemari. Kalau bayi kan beda ya dengan orang dewasa. Orang dewasa nampak kan? Dia di lateral. Kalau si bayi dia di dalamnya. Ini saja. Oh, boleh juga di paha luarnya boleh. Suntikan aspirasi. Disuntik kita. Itu fitka 1 jam kemudian suntik hepatitis. Nggak ada hepatitis kita ya. Nanti kalau ujian kalian ada ujian dengan terus menyediain dan setelah itu Melakukan pemantauan kontraksi dengan pendarahan persalinan. nah, ini kan sudah disuntik ya, sudah dilakukan pengembangan ya. Kasih lagi ke kamu tuh.
Mengajarkan ibu atau keluarga Periksa tadi kontraksi ya. Ya kan? Apa? Periksa kontraksi berapa kali itu? 2 sampai 3 kali dalam 15 Nah, ini dibaca menit aja ya. pertama. Coba baca. 2 sampai 3 kali 2 dalam sampai 3 kali dalam 15 menit pertama. menit pertama itu diperiksa. Ini 15 menit pertama ya. 15 menit pertama kita periksa kontraksi 2 sampai 3 kali. Terus Setiap 15 menit pada 1 jam pertama. nah, jam pertama pada 1 jam pertama periksa kontraksinya ya, 15 menit itu ya. Setelah itu Setiap 20 menit pada jam kedua. kalau jam keduanya setiap 20 menit di jam kedua periksa kontraksi. Itu nanti disebutkan aja ya. Terus Mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan mesase terus dan menilai kontraksi. nah, ini kan kita mau mengajarkan si ibu ya atau keluarga ya atau suaminya boleh ya mengajarkan masase terus ya, supaya ibu atau keluarganya tahu kontraksi terusnya seperti apa ya. Jadi atau ibu atau bapak boleh ya Pak, atau kita mau ibu atau bapak terserah ya, boleh kan tadi keluarga ya kayak keluarga. Coba baca lagi. Mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Ibu atau keluarga dulu saja ya. Ibu tangannya ya, letakkan di atas ibu, rasakan ya uterusnya. Kalau uterusnya nanti lembek berarti kontraksi uterusnya udah bagus. Kalau dia raba ibu uterusnya keras berarti kontraksinya bagus. Jadi apa seperti ini kita ajarkan ya. Ajarkan selama 15 detik ibu masase ya. Jadi kalau misalnya uterusnya sudah mengeras berarti kontraksinya bagus. Kalau tidak mengeras uterusnya ibu lakukan lagi masase sampai nanti dia mengeras. Dia jalan seperti itu ya. Nah itu paham ibu, udah mengerti ya. Oke. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kemih setiap 15 menit selama 1 jam. Periksa nadi ibu ya, kemudian periksa kandung kemih. Kalau kandung kemih itu lakukan kateterisasi. Nah, itu sebut aja terus. Maksudnya kateterisasinya itu yang nelaton itu yang kecil itu panjangkan poli ada ya nelaton kateter. Nanti kalau minta sih tulis nelaton kateter itu yang karet dia atau yang metal kateter nggak apa-apa ya. Langsung kalau dia penuh gimana ini ada kantong vagina ada nggak itu apa jangan salah masuk gitu ya. Nanti kan masukkan pula lubang vagina kateternya ya. Jadi sini di atas itu vagina, lubang vagina, di bawahnya kandung kemihnya uretranya ya. Jadi masukkan di situ ya. Kalau di kandung kemihnya di pasang, makanya tadi pakai yang nelaton aja. Kalau ini kan di poli ya. Nanti minta. Oke, setelah itu Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan keadaan baik. Kita tahu pernapasannya bagus, kita tahu dari mana, dari tubing hidung hidungnya berkembang gitu ya. Nah, berarti dia bernapas dengan baik. Kalau yang bernapas sendiri 40 sampai 60 kali per menit. Serta suhu tubuh normal 36,5. Apa? Serta suhu normal tubuh 36,5. Tuh 30 derajat habis. Membersihkan ibu dengan air DTT dan membersihkan sisa cairan. Ini sudah selesai ya persiapan untuk si ibunya, udah tinggal kita bersihkan ya. Kita ambil dulu estimasi jumlah kehilangan darahnya. Jumlah kehilangan darah si ibu normal, karena banyak ya. Oke, baru kemudian kita bersihkan apa dulu? Sisa cairan kandungan. Ke ibunya dulu ya. Nah, itu apa dulu?
lendir serta darah dari tempat tidur dengan larutan klorin. Ke ibunya dulu atau ke tempatnya? Ibu membersihkan ibu dengan air DTT dan Bersihkan dulu ibu. Ibunya dengan air DTT khusus ya. Khusus nanti kalau apa komen air DTT, air klorin gitu ya. Kemudian kita bersih lap dengan ini handuk. Nanti siapkan lagi kurang satu lagi handuknya, nanti minta. Catat 3 seharusnya di sini. Dilap ya, berikan. Nah, itu membersihkan. Pokoknya ya, sebelah itu miring dulu Bu. Itu kalau miring kan masih bisa ya, kecuali ngangkat-ngangkat. Ya kan, kalau miring masih bisa. Terus dia pakai air putih. Ya. Ini dulu. Baru ibu piring aja. Nah, jadi step by ya. Nah, baru kita ini kan masih kotor nih, ya, masih ada darah, lendir, gitu ya, kan ya. Bersihkan dulu tempatnya biar nyaman ibunya, biar ganti posisi kan gitu ya. Kita ya, bersihkan dulu tempatnya dengan Larutan klorin. Lagi ya. Mungkin ada hairspray. Biar dia bersihnya itu mata. Ya. Oke. Lagi di sini baru kan dilap pakai ada lagi pakai air titik nggak? Bersihkan nggak? Dan membilas air dengan air DTT. Ada untuk bersihkan tempat. Ada. Pakai air titik. Air titiknya ada ya? Mana DDT? Makanya kalau apa di ini ya dibuat ya. Bisa pakai plester itu dibuat mana klorin mana DTT supaya tidak bercampur kan gitu ya. Jadi nampak kan DTT. Bilasnya dulu ya. Lalu kemudian masih basah ya. Khusus handuk untuk mengelap tempatnya. Ya. Kan kering ya. Kering. Terus setelah itu pasang pakaian ibu yang bersih dan kering dulu kainnya. Ini kan sistematis ya. Langsung di ini. Jadi kan kita sistematis, nggak ubuk-ubuk gitu. Kerjanya itu sistematis gitu ya. Nah, ini kan udah bersih. Kan ibu capek berik terus ya. Baru ganti lagi sebelahnya lagi. Ini untuk si ibu. Jadi itu boleh berbarengan ya melakukannya. Jadi air dikit itu juga ya. Baru karpetnya di ini buang mana? Tempat sampah basah. Sampah basah. Ini kotor ya. Kita bersihkan dengan klorin. Pakai maslap yang klorin, jangan
Oke, jadi harus memang betul ditandain ya, karena itu penilaian juga. Baru air dibilas dengan DTT ya. Baru kemudian kan udah bersih nih, bersih. Jadi boleh kita lebarkan kainnya. Ibu udah ya. Baru pasang duk ibu. Ikan. Memastikan ibu merasa aman dan Tunggu. Ini kan mau di ini masuk mana? Benda. Jen. Kita pakaian ibu. Terus lagi. memastikan ibu merasa nyaman dan membantu ibu memberikan nasi. Pastikan Ibu merasa nyaman. tapi sebelumnya ini kita bersihkan dulu ya celana kita ini kan kita megang bayi lagi kan nggak ini ya. Nah, ini kemudian tadi kita bersihkan ini dengan celemek tadi air orin. Jangan lupa ya celemeknya, walaupun di situ nggak ada kan, tapi tandain aja. Bawahnya Ada. setelah memastikan ibu merasa Nah, dapat sih nyaman ya. membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang tidak sesuai. Celemeknya ada nggak? Bersihkan celemek. Tidak. Kan nggak ada ya situ ya. Boleh kita tambahin. Setelah tadi kita kan mau minum si bayinya kan, ya mesti ya. Tenang aja. Nanti nggak usah bahas disebut karena satu titik nggak ada. Yang mana sih ibu? Ibu dikasih si ibu tuh disusui. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat basah, ke tempat sampah yang sesuai. Oke, jadi tadi sudah ini ya. Kalau yang masih basah ini masukkan ke tempat sampah basah. Basah. Kalau air kering masukkan ke tempat sampah yang kering. Dan kemudian Merendam semua rendam. peralatan bekas Kan masih ini ya. Basah, ini seperti ini. Basah masukkan ke tempat sampah basah. Ya. Kemudian alat-alat ini masukkan ke dalam larutan Klorin. Cara terbuka ya. Buka begini. Ya. Ini seharusnya ini dia sempit dan untuk khusus ada yang box itu kan box siapin aja karena itu nanti mau dibawa ke situ ini buang.
kembalikan bagian dalam ya. Terus balik. mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Mengalir ya. Melengkapi program. Step by apa ya? Step by step kan sesuai ya. Udah siap.